Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa nusallimu ala Rasulillah wa billah wa bi fadlillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluasan, keimanan, kenikmatan yang mana nikmat tidak bisa dihitung, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertuturkan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang ada di akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikutip dari kitab Nashihul Ibad, yang mana Nashihul Ibad adalah salah satu kitab raqaiq ataupun kitab tasawuf. Di sana dikatakan ada maqalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, "Limada ittakhadaqallahu khalilan?" Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama ada 3 perkara yang jadi penyebab Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Nabiullah Ibrahim memilih ataupun mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketimbang perintah yang lainnya. Kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu merasa berkecukupan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim yang menjadi penyebab disebut sebagai Khalilullah ataupun kekasih Allah adalah yaitu sebagai Khalilullah kekasih Allah, yaitu dengan memberi makan tamu. Nabiullah Ibrahim tidak pernah makan di rumahnya kecuali tanpa seorang tamu, yaitu Nabi Ibrahim ketika mau makan beliau selalu mencari teman untuk teman makan beliau. Bahkan dalam riwayat dalam Tarikhul Anbiya, Nabiullah Ibrahim sampai pernah berjalan sampai dengan 1 kilo dan 2 kilometer untuk mencari teman makan beliau. Jadi ketika kita ingin dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala alias Khalilullah, meskipun kita bukan nabi, meskipun kita bukan waliullah, tetapi ketika kita sudah dijadikan kekasih Allah, kita sudah dijadikan Khalilullah, maka segala permintaan kita akan cepat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah abid yang berstatus Khalilullah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang gampang yang diamalkan Nabi Ibrahim, yang pertama saya ulangi, yaitu beliau selalu mengedepankan urusan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah satu rahasia amalan Nabiullah Ibrahim sampai dijadikan Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau it'amud dhaif ataupun mengasih makan tamu. Beliau tidak pernah makan tanpa seorang tamu, beliau tidak pernah makan tanpa seseorang yang menemaninya makan. Bahkan amalan yang ketiga ini diamalkan oleh Sultanul Auliya Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau selalu mengasih makan ketika ada tamu yang datang ke rumah beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk kita semuanya yang menonton pada channel YouTube ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Khairul Fikir Faizul Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.